Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi at'amana bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi al-Qur'an falaka amal aqaba wa ma adraka mal aqaba. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang pertama dan utama, marilah kita selalu meningkatkan, menambahi kesyukuran kita, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan perintahnya dan melakukan larangannya. Juga pentingnya kita meningkatkan, menambahi untuk mau kesal melaksanakan perintah-perintah yang lebih berat, yang lebih bernilai. Kenapa? Karena Nabi bersabda, idhul jazai ma'a idhil bala, yang artinya bahwa besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian, halangan dan rintangan. Sehingga kalau kita itu ingin mendapatkan pahala yang lebih besar, maka kita harus siap-siap untuk menghadapi halangan yang lebih besar. Maka dengan nada bertanya Allah berfirman kepada kita, wahai orang beriman, fala ta'amal aqobah, kenapa tidak engkau itu meniti, menjalani jalan yang mendaki? Suatu pertanyaan yang maksudnya pernyataan dan asuhan. Maksudnya hendaklah, sebaiknya, prayogane kalian itu meniti jalan-jalan yang mendaki, supaya kalian bisa mendapatkan pahala yang lebih besar. Contoh Pak, contoh mawon. Nek dodol bakso, boleh. Ampun mongsa nggon. Nek saran dodol bakso enten cabang-cabangi. Dan dibuat bakso goreng dan sebagainya, hingga menjadi bakso yang omsetnya mungkin bisa ratusan juta. Itu contoh saja. Kita itu sholat juga begitu, kita usahakan dengan sholat yang berkualitas premium, bukan cukup medium, apalagi cukup yang ngapunten yang rendah. Jadi kita usahakan sholat, ngaji, baca Quran, puasa, zakat, sedekah itu dengan kualitas yang premium, supaya mendapat pahala yang lebih besar. Dan semoga Bapak Ibu kita semuanya diberi petunjuk dan Allah bisa mengamal yang berkualitas premium. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu,
mengingatkan kepada kita tentang pentingnya kita itu tawadhu kepada Allah, rendah hati kepada Allah. Nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada hambanya, utamanya nikmat jasadia kekuatan, baik kepada malaikat, jin maupun manusia, itu bertingkat-tingkat. Ya, seperti malaikat Bapak Ibu, itu ada yang saatnya satu pasang, ada yang 2, 3, bahkan Jibril itu saatnya 600 pasang. Satu pasang itu dapat untuk mendekati bumi dan isinya, itu malaikat Jibril. Ya, demikian juga untuk jin juga begitu. Ya, manusia juga begitu. Lah ketika sebagian hamba Allah tadi diberi kekuatan, ada yang syukur, ada yang kufur. Ya, contohnya yang kufur ya, contohnya si Fir'aun ketika diberi jabatan jadi raja di raja, dia menyombongkan diri dengan mengatakan ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang maha tinggi. Itu namanya suatu kesombongan. Ya, atau kaum adanya Nabi ketika diberi badan yang kokoh, yang tinggi, yang kuat, dia selalu mengatakan man asyaddu minal quwwah. Ya, siapa yang melakukan diwanya dengan kamu. Padahal Allah yang menciptakan mereka itu lebih kuat dibandingkan dengan mereka. Tetapi ada juga hamba Allah yang dia diberi iman, kemudian dia bisa tawadhu. Ya, sebagian jin makhluk yang ketika mendengar bacaan konten Nabi, kemudian dia beriman. Setelah iman kemudian dia tawadhu kepada Allah. Di dalam surat jin surat yang ke-72 ayat yang mengatakan, jin berkata, wa anna dhonanna, dan kami itu yakin, anna alanujallaha firati walanujallahar, bahwa kami jin-jin ini tidak mampu untuk melemahkan Allah, tidak untuk lari jauh alat kemanapun. Kenapa? Karena Allah itu zat yang hebat dibandingkan dengan kita. Itu yang ngomong adalah jin Bapak Ibu. Kita, Bapak Ibu, kita juga begitu. Sebagai orang yang beriman, seandainya ya kita diberi kekuasaan jadi wakil, jadi presiden, jadi lurah, atau kekayaan yang banyak, jangan sampai kita itu menyombongkan diri, apalagi kepada Allah. Ya, kita harus tawadhu kepada Allah. Allah dan yang maha segala-galanya, yang maha kaya, yang maha pintar, yang bisa dan sebagainya. Yang mahanya Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu, selevel, sesuatu apapun. Tidak ada jin, manusia, malaikat yang sekufu setingkat Allah, tidak ada. Ya, apalagi di atasnya. Ya, hanya Bapak Ibu, kita manusia itu jauh di bawah Allah. Bahkan makhluk siapapun termasuk kita itu tidak akan bisa memandoroti atau merugikan Allah. Dalam hadis yang panjang yang sebagian difiratakan, ya ibadi, wahai hambaku, innakum lan tablugu dhurri fatribuni, wahai hambaku,
sesungguhnya kalian itu tidak akan mampu, tidak sampai untuk berbuat kepada saya. Ya, seandainya mau seluruh makhluk jin dan manusia kabeh boten gelem salat. Sing nulis sinten Pak Bu? Sing nulis sinten? Allah rugi boten Allah. Ya. Allah enggak rugi. Ya. Kenapa? Seandainya seluruh jin itu tidak salat Bapak Ibu, kalau diibaratkan itu seperti jarum yang kuat dari lautan yang luas, karena luasnya kerajaan itu sampai nggak ada efeknya. Kalau kita pakai mawon, umpama kita tuh dinengne wong sak kampung, kita kan berbuat. Nah, kita nama dorong, enggak gitu ya. Jadi kalau kita sholat tuh hakikatnya bukan untuk Allah, tapi untuk kita. Yang melaksanakan sasana sebenarnya ada dua saudara A dan B. A itu kakaknya di kota besar, kaya raya, itu adiknya di desa. Kita suatu saat ketika adiknya panen pohon, kemudian kakaknya dibawakan ke kota. Bawa pohon 5 kilo gue. Nah, kemudian di sana kata kakaknya, terus kakaknya tahu bahwa sebagai sesuatu hormat kepada kakaknya, terus kemudian pulangnya dikasih sangu 1 juta. Ibu pohon 5 kilo ke 1 juta itu saya untung saya baru. Ya ini kita nyembah Allah cuma 10 menit atau bahkan 5 menit sholat fajar, itu akan diganjar lebih dibandingkan dengan seisi. Sehingga kalau kita nggak sholat ya yang rugi kita, bukan Allah. Ya, demikian juga untuk manfaat. Wahai hambaku, tidaklah kamu itu bisa memanfaat kepada aku seandainya seluruh jin dan manusia semuanya itu bagaikan jarum yang masuk ke dalam lautan yang luas, ya, nggak ada efeknya, tidak signifikan, ya. Makanya kita harus tahu diri bahwa yang butuh itu adalah kita, wong butuh niku kudune aktif boten pasif, gitu Pak. Kita butuh. Lek apa? Aku nyeleditmu terno aku ya, pripun Pak? Wes nyeledit kon materke nggone. Nggih. Nah, nyileh ya moro ngaten begitu. Nah niku. Aku tahu itu, waktu nggak betul dengan kita Bapak Ibu, makanya kita semuanya menurut saya harus lebih aktif untuk mendekat kepada Allah, ya. Jangan jual mahal kepada Allah. Kalau sudah ditimbali Allah Akbar, terus pun APE mau, dandang rapotan gede masjid, ya. Kita semuanya diberi kemampuan untuk selalu dekat kepada Allah Ta'ala. Kemudian tadi saya sampaikan, iman dan kafirnya makhluk itu tidak akan menambah atau mengurangi kalau sedikit pun, ya. Seandainya orang yang paling awal dari manusia, Nabi Adam, sampai yang paling akhir, ya, jinnya dan dicampur jadi satu. Bagi kalau kita itu zaman sekarang itu kira-kira jumlah manusia yang hidup itu 7 miliar, ya. Yang mati berapa? Seandainya 5 miliar, berarti berapa? 12 miliar. Jumlah jin itu sejumlah manusia yang hidup ditambah yang mati, berarti 12 miliar.
ditambah berarti 24 miliar ya. 24 miliar itu semuanya seandainya menjadi orang yang paling takwa, sholatnya lengkap, yang wajib, yang sunnah, semuanya jamaah Bapak Ibu, itu tidak akan mendongkrak karena sedikit pun ya. Atau sebaliknya seandainya semuanya kafir ya tidak akan mengurangi sedikit pun gitu. Itu kan apa? Luasnya kerajaan Allah. Saya pernah mengikuti namanya pelatihan. Ada senangnya kita berjalan ke atas Pak. Ketika kita berjalan ke atas kurang lebih 500.000 tahun, itu baru sampai langit kedua. Padahal 5.000 tahun itu kira-kira ya lama sekali Bapak. Gitu. Khamsina alfasana. Terus langitnya sapnya 7 Pak. 7 kali 5 ya. Itu berarti 35. Terus tahu. Terus di antara langit satu dan itu ada banyak planet namanya Bima Sakti ataupun namanya kumpulan bintang sangat banyak sekali. Itu semua ada makhluknya Bapak Ibu. Itu malaikat tingkat pertama itu jumlahnya lebih banyak dibanding jumlah jin dan ditambah jumlah manusia. Malaikat lain itu lebih banyak dan seterusnya semakin banyak Bapak Ibu. Nah, jadi kalau manusia itu hanya sekecil dari ciptaan Allah. Ya, yang saya sampaikan dulu sekali lagi supaya kita termasuk saya tahu diri kepada Allah. Sing butuh niku adalah kita, bukan Allah. Allah nggak butuh pada kita. Ya. Terus monggo semakin aktif, semakin DP mendekat kepada Allah. Terus tidak ada tempat lain selain Allah. Ketika kita menghadapi masalah apapun yang ada di dunia, maka tempat yang paling baik adalah kepada Allah Ta'ala. Di dalam surat Al-Kahfi yang ke-7 katakan, "Wadlu ma uhiya ilaka min kitabi rabbik." Wahai Muhammad, terangkanlah kepada manusia apa yang telah diwahyukan Allah kepadamu dari kitab di mana Al-Qur'an. Ya. Lalu kalimat Allah itu tidak akan mengganti kalimat atau ketetapannya. Ketetapannya sejak dulu sampai sekarang saya nyatakan itu bahwa orang-orang yang beriman akan dimasukkan dan yang akan masuk neraka itu tidak akan berubah. Bahwa la ilaha illallah itu tidak akan berubah, ya. Sehingga kemudian Bapak Ibu, walam tadamin syariatah muta, walam tadamin tulim mutakanda, maka tidak akan kamu dapati selain Allah sebagai tempat untuk kembali, tempat untuk lari. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita belajar kalau menghadapi masalah apapun itu kita kembalikan kepada Allah. Masalah ekonomi, kesehatan, keluarga atau yang lain, ya. Contoh bab masalah ekonomi, ya, yang sering menjadi masalah Bapak Ibu. Ketika kita itu sudah yakin bahwa rezeki itu sudah ditetapkan Allah, tapi ada syaratnya.
Ya, apa ikhtiar? Ikhtiar sebagai suatu upaya kita untuk apa? Untuk beramal soleh. Ya, contoh ya. Ada 3 petani ABC. Petani A itu sergap petal bang, petani itu juga petal. Petani C itu tidak sergap, ya. Terus kemudian petani A itu sawahnya panen raya, ya, banyak panennya. Petani B malah nggak panen. Petani C panennya banyak, seperti itu. Kira-kira yang membuat panen itu banyak dan sedikit itu apakah ikhtiar atau ketetapan Bapak Ibu? Tentang ikhtiar, B tadi juga maksimal. Tadi budgetnya memang sedikit. Nah, kemudian Bapak Ibu, yang dipentingkan sebenarnya bukan hasil, tapi apa ikhtiar. Kenapa bisa begitu? Karena hasil itu sudah ditetapkan Allah. Sementara ikhtiar itu adalah amal kita yang kalau kita ikhlaskan akan mendapatkan pahala yang baik di hadapan Allah. Makanya kepada bapak-bapak terutama, ya, yang penting kita itu ikhtiar, sedangkan hasil rezeki itu adalah jatah dari Allah. Balasan dari kita itu adalah besok di hadapan Allah Ta'ala. Ya. Kemudian Allah SWT bagaimana? Ada 3 kemungkinan Bapak Ibu. Orang-orang yang tidak cukup ada 3 atau 4 kemungkinan. Yang pertama, ya, yang pertama maka saja karena adanya kemaksiatan atau dosa, ya, rezekinya ditahan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, karena adanya penyakit manusia, rezekimu di sana, tapi kamu dia tidak akan mendapatkan rezeki kamu dari tetapkan. Ya. Yang ketiga, ente jadi overlapping, klasik jane tempe makane tepo, jadi ra cukup, harus konaan, ya. Yang keempat, memang saatnya baru diuji Allah. Ibadahnya sudah maksimal, tapi kok rezekinya belum ada. Itu namanya ujian. Allah sedang menyiapkan yang lebih baik dan lebih bagus. Ya, namanya harus husnuzon kepada Allah. Ya, terus kemudian juga di dalam surat Al-Fatihah ketika Allah katakan, ya maksarul jinni wal insi, wahai sekalian jin dan manusia. Istaqatu antang bin angkori samawati wal ardi, seandainya kalian mampu untuk melarikan diri menjadi lapang untuk, maka silakan melarikan diri. Ya, la ta'ala bisultan, kamu itu tidak akan mampu melarikan diri kecuali dengan keimanan. Bapak Ibu, besok ketika sudah pada di padang mahsyar, kemudian jin itu dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihisab. Ya? Kira-kira kalau kita bayangkan dikumpulkan di tempat yang panas, atas panas, bawah panas, badannya nggak pakai pakaian, utuh, ya. Terus nek kumpul musahat melayu kita orang lain betul Bapak Ibu. Iyo betul Bu. Iyo tan pundi. Gitu. Widan kabeh mboten enten. Sing dol payung mboten dol payung. Nah, maka dia akan lari, tapi lari ke mana? Ya. Kemudian habis dari masa, kemudian dikirim ke surga lewat jembatan namanya, nah gitu,
yang dikatakan mbah-mbah dulu dengan wot ogalakil, wot rambut pinoro itu ya untuk kan kesusahannya. Kalau nyemplung ya nyemplung rokok tadi, ya. Maka yang selamat itu adalah orang-orang yang punya iman. Sultan di mana nama iman. Jin manusia yang tidak iman meskipun dulu ketika di dunia jadi raja, jadi orang kaya dan sebagainya, tapi ngomongnya ya tidak akan bisa lepas dari belakang tadi. Ya, Bapak Ibu, kita semuanya harus sadar bahwa sultan itu adalah keimanan kita yang besok akan menyelamatkan kita dari neraka. Makanya kemudian harus dipertahankan, terus dikembangkan, terus diberdayakan. Ya, sebagian anda mengatakan al-imanu yang itu yang kusuk. Iman tuh bisa tambah bisa kurang. Yang itu bisolikati tambahnya dengan amal soleh. Kalau kita rajin puasa Bapak Ibu, terus lama-lama diberi tentang hidayah puasa. Orang puasa itu Bapak Ibu sejak subuh sampai maghrib terus dihitung pahalanya. Ya, turu ibadah, kerja ibadah, sholat ibadah double, ya, atau yang lainnya. Bahwa orang yang puasa itu Bapak Ibu sampai Nabi katakan sungguh maaf napasna dosane juru ababe. Ababnya orang puasa itu lebih harum dibanding dengan kasturi. Kisahnya Nabi Musa ketika diperintah Allah keturunnya selama 30 hari. Terus kemudian diperpanjang 10 hari, sebabnya apa Bapak Ibu? Sebagian mengatakan karena Nabi Musa itu dilarang untuk gosok gigi. 30 dino boten sikatan kinten-kinten ambune pripun Bapak Ibu. Nego bagi manusia ternyata nafas tak sedap itu bagaimana suatu nafas yang paling disuka. Jadi maka itu kemudian nyucuk tutup kita itu sedot abang itu disebut oleh malaikat. Nah pas mau 30 kemudian Nabi Musa sikatan, wah yo ambune enggak begitu gambret tambah 10 dino. Kadang-kadang saya lewati ketika puasa nggak pernah sikatan, gitu ya. Sikatan sak dari subuh akhir bar hari. Maka ketika puasa ya nggak sikatan. Mau nggak ngapa poso ya kurang poso ya mampu kok ya. Nggak jadi apa pak ya. Yang untuk menjaga saja. Jadi Bapak Ibu, kita itu harus dikembangkan. Ya, sabar niku gampang ngomongin Bapak Ibu. Nah, ya, nggih kudu latihan, gitu Pak. Zaman kita umur 8 bulan, 10 bulan, ajeng lampah yo angel. Ning kudu latihan, gitu Pak. Rada latihan ra iso mlaku, ngoten lho. Nggih, harus latihan biar kita bisa jalan. Dan kalau kita jalan akan menguntungkan pada kita. Kan ngomong itu. Kalau nggak berlatih sabar itu kita nggak sabar, kita akan jadi orang-orang yang celaka. Kemarin kami ada sebagian jamaah saya itu tanya, Ustaz, bagaimana cara mengatasi emosi? Kita tak carikan 7 hadis, tak kirimkan. Oh bisa turun. Orang itu kalau mau marah Bapak Ibu, kemudian dia bisa menahan marah, ya, itu akan dipuja oleh Allah Ta'ala.
dimasukkan surga dari jalan yang dia suka. Kita adanya orang-orang yang berpuasa, orang-orang yang bisa menahan marah tadi, makanya membuka latihan. Ya termasuk pakai saja Jumat dan saya khotbah di suatu tempat. Ada jamaah itu sholat Jumatnya telat, ngangge kaos oblong, pas sholat terus buka HP, dolanan HP. Saya cak mana? Kenapa? Karena ya ilmunya belum sampai di situ, petunjuknya belum sampai di situ. Kita Pak, ya, termasuk kita Pak, kita. Jadi makanya kita pentingnya ngaji supaya petunjuk semakin besar. Kita jadi juga contoh saja. Kenapa kalau kita makan durian, pong ini kalih kok dibuang memberi nopo? Mereka ngerti manfaatnya ini wow, kita. Suatu saat kalau dimanfaatkan itu tidak dibuang, gitu. Kita, Bapak Ibu, pentingnya belajar supaya kita semakin terbuka petunjuk-petunjuknya. Ya, kalau kita semakin terbuka akan jadi lebih enak. Ya, kita zikir juga begitu Bapak Ibu. Zikir itu tujuannya untuk menenangkan hati. Nek dikit cepet-cepet malah ngomong hati. Yang kemudian dikitnya dengan pelan-pelan, ya, dan sebagainya. Oke, terus kita lanjut dulu dari Bapak Ibu bahwa yang namanya makhluk itu tidak akan mampu untuk mengalami, termasuk jin dan dalam tanda petik setan yang kadang dijadikan sebagai pembilang, atau namanya sing disembah oleh sebagian orang yang tidak beriman. Kita dikatakan wah jinne sakti dan sebagainya. Kita ternyata jin-jin itu pernah pada zaman Sulaiman. Dia itu dipenjara di bawah Sulaiman dan diulang untuk tuduhan apa yang dilakukan Sulaiman dengan izinnya Allah. Jadi Bapak Ibu bahwa jin-jin itu memang ada yang kafir. Tetapi sehebat-hebatnya jin itu tidak akan mampu mengalahkan Allah Ta'ala. Makanya kita jangan cari penolong dari kalangan para jin. Ya, kita harus mencari orang dari Allah dan Rasulnya. Kemudian satu lagi, lari untuk mencari hanya kepada Allah. Fafirru ilallahi, maka larilah kepada Allah. Kalau kita diancam Allah itu justru mendekat kepada Allah. Beda dengan kalau kita diancam oleh umpamanya macan atau singa, kita lari, ya. Tapi kalau kita jangan dekat, justru kita mendekat dengan iman dan takwa. Ya, kalau Bapak Ibu, kalau lari kepada selain itu tidak akan menyerang kepada kita. Harus semakin dekat kepada Allah. Terus kita berusaha untuk selalu menggantungkan diri kepada Allah. Kemudian kita merasa qanaah dengan apapun yang menurut kita, sehingga kita akan berusaha semakin jadi hamba Allah yang semakin bertakwa, istiqomah, mujahadah, ikhlas, sabar sampai akhir husnul khotimah. Demikian yang kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim
wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu